Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Teacher Mira Karmilah pada mata pelajaran komputer akuntansi. Anak-anak, sebelumnya tentu kalian harus buka file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu file Mayop PT Percetakan Berjaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penginputan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kita mulai dari dokumen 1. Terdapat voucher kas kecil, yaitu untuk pemasangan iklan perusahaan 4 kali penerbitan. Nah, ini merupakan pengeluaran kas. Karena ini merupakan pengeluaran kas, kita buat di banking, kemudian kita pilih spend money. Ini pengeluaran kasnya menggunakan kas kecil, sehingga pay from account-nya kamu ganti menjadi kas kecil, use account. Nah, nomor ceknya yaitu VKK 12-1 pada tanggal 2 Desember 2013. Jumlah yang kita bayarkan di sini adalah 1 juta rupiah. Untuk memonya kalian isi keterangan singkat mengenai dokumen, yaitu pemasangan iklan 4 kali terbit. Oke, di sini ya, kita membayar iklan untuk 4 kali terbit. Nah, ini merupakan beban dibayar di muka. Kalian lihat dulu apakah di daftar akun perusahaan ini terdapat akun iklan dibayar di muka atau prepaid advertising. Nah, ternyata di perusahaan ini iklan dibayar di muka akunnya tidak ada, sehingga perusahaan menggunakan pendekatan beban. Jadi ketika kita membayar iklan untuk 4 kali terbit, maka kita catatnya sebagai beban, berarti kita menggunakan akun beban iklan. Tapi nanti jika perusahaan menggunakan pendekatan harta, maka kita gunakan iklan dibayar di muka ya. Karena ini tidak ada iklan dibayar di mukanya, berarti kita anggap perusahaan menggunakan pendekatan beban. Jadi kita pilih beban iklan atau advertising expense use account. Nah, ketika kita melihat rekap transaksi jurnalnya, di sini beban iklannya bertambah di debit dan kas kecilnya berkurang di kredit 1 juta rupiah. Jika sudah benar, oke, dan klik record. Kita lanjut ke dokumen 2, yaitu adanya faktur kopi yang diterbitkan oleh perusahaan Percetakan Berjaya. Nah, faktur kopi ini menandakan kalau perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Menjual barang secara kredit itu kita catat di modul sales, enter sales. Jangan lupa hilangkan dulu teks inklusifnya. Customernya siapa? Kita menjualnya kepada SMK Unggul. Kalian pilih SMK Unggul dan Pasar, use customer. Kemudian untuk nomor fakturnya masukkan FPJ 12-1 pada tanggal 6 Desember 2013. Oke, di sini kita menjual 300 unit buku komputer akuntansi 1. Nah, 300 unit buku komputer akuntansi 1 use item. Harga jualnya per unit yaitu Rp60.000. Kemudian 200 unit untuk buku akuntansi keuangan 1 use item. Dengan harga per unitnya Rp80.000, sehingga subtotal penjualan kita Rp34 juta, dan ada pajak PPN-nya Rp3.400.000, sehingga total piutang kita nanti akan menjadi Rp37.400.000. Nah, kalau penjualannya secara kredit, pekerjaan kalian hanya sampai di sini. Kemudian kita lihat rekap jurnalnya. Di sini piutang kita bertambah, penjualan kita bertambah, fade out kita bertambah, kemudian harga pokok kita bertambah, sedangkan persediaan barang jadi kita berkurang. Kalau sudah benar, klik OK. Baik,
Baiklah Ananda, sekarang kita lanjut ke dokumen ketiga. Terdapat bukti memorial yang mana isinya adalah pemakaian bahan baku produksi. Nah, memakai bahan baku ini merupakan transaksi baru bagi kalian, karena sebelumnya di perusahaan dagang itu kan tidak ada pemakaian bahan baku. Jika ketemu transaksi seperti ini, maka kita akan buat di modul inventory dan pilih adjust inventory. Kalian masukkan nomor bukti transaksinya, yaitu BM 12-1 pada tanggal 7 Desember 2013. Untuk keterangannya yaitu pemakaian bahan baku. Kemudian kita tab. Bahan baku pertama yang kita gunakan yaitu 250 rim kertas HVS 60 gram ya. Kita pilih kertas HVS 60 gram. Use item. Nah, berapa unit? 250 rim. Karena ini merupakan pemakaian, sehingga nanti bahan baku kita nanti akan berkurang. Jadi kalian buat dalam tanda minus 250. Nah, harganya di sini kan 22.000. Kemudian akun yang kita gunakan ketika memakai bahan baku adalah BDP BBB. Karena di dalam metode harga pokok proses, karena perusahaan ini kan menggunakan metode harga pokok proses nih, memakai bahan baku itu jurnalnya adalah atau akun yang digunakan adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Jadi di debitnya BDP BBB, kalian cari dulu barang dalam proses biaya bahan baku. Nah, ini use account. Nah, kemudian untuk bahan baku yang kedua yaitu tinta black Canon. Kita cari tinta black. Nah, tinta yang digunakan di sini 50 kg, sehingga kalian buat minus 50 kg. Oke, akunnya masih sama, yaitu barang dalam proses BBB. Use account. Dan yang terakhir bahan baku yang kita gunakan adalah tinta warna, tinta color Canon, sebanyak 10 kg minus 10. Use account. Untuk melihat rekap jurnalnya, kita tekan Ctrl R. Nah, di sini ketika memakai bahan baku, jurnalnya BDP BBB pada persediaan bahan baku 12.500.000 rupiah. Kemudian jika sudah benar, klik OK dan kita record. Kemudian kita lanjut ke dokumen keempat. Adanya bukti memorial lagi karena pemakaian bahan baku pembantu. Oke. Nah, di sini kita masih menggunakan langkah yang sama dengan pemakaian bahan baku yang ada di dokumen 3. Langkah yang kita buat adalah mengklik modul inventory dan klik adjust inventory. Bukti transaksinya BM12-2 pada tanggal yang sama yaitu 7 Desember 2013. Keterangannya yaitu pemakaian bahan pembantu atau penolong. Di sini bahan penolong atau bahan pembantu yang pertama yang kita gunakan adalah lem jahit. Lem jahit nih ya, sebanyak 100 kilo. Nah, jadi jangan lupa kasih tanda minus lagi, 100 kilo. Nah, untuk akunnya di sini jadi Ananda ketika menggunakan metode harga pokok proses, baik itu memakai bahan baku ataupun memakai bahan penolong, yang di debitnya adalah BDP BBB. Jadi memakai bahan baku BDP BBB pada persediaan bahan baku, memakai bahan pembantu BDP BBB pada persediaan bahan pembantu. Jadi itu jurnal untuk metode harga pokok proses. Tapi kalau di pesanan memang berbeda. Kalau memakai bahan baku BDP BBB, kalau memakai bahan penolong dia ke BOP sesungguhnya. Ananda itu sudah kita pelajari juga di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan, jasa dagang dan manufaktur. Jadi karena di sini menggunakan metode harga pokok proses, yang di debitnya adalah BDP BBB. Kemudian use account. Dan pembantu yang berikutnya yang kita gunakan adalah lem panas. Use item. Unit yang dipakai di sini yaitu 100 kilo, jadi minus 100.
dan akunnya masih sama, yaitu persediaan barang dalam proses biaya bahan baku. Nah, bahan baku pembantu yang terakhir yang kita gunakan adalah art kanan sebanyak 12 rim min 12. Nah, akun yang di debitnya masih sama ya, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku. Pemakaian bahan pembantu, jurnalnya adalah BDP BBB pada persediaan bahan pembantu sebanyak Rp3.050.000. Kemudian kita klik OK dan Nanda. Sekarang kita lanjut ke dokumen kelima. Ada bukti memorial lagi yang mana isinya penyelesaian produksi. Artinya barang kita sudah selesai diproduksi sebanyak 500 unit buku komputer akuntansi 1. Nah, ini kita catatnya di modul inventory dan kalian pilih adjust inventory. Nah, di sini untuk bukti memorialnya yaitu BM12-3 pada tanggal 7 Desember 2013. Untuk keterangannya adalah penyelesaian produksi. Di sini barang yang selesai adalah buku komputer akuntansi 1, sehingga kita pilih use item sebanyak 500 unit. Di sini Ananda mengetahui kalau jurnal produk selesai itu adalah persediaan barang jadinya di debit dan BDP BBB, BDP BTKL dan BDP BOP-nya di kredit. Sehingga yang pertama kita hitung adalah berapa sih BDP BBB-nya, berapa bahan baku yang terpakai. Nah, di sini terdapat dua jenis bahan bakunya, yaitu bahan baku langsung sebanyak 12.500.000 dan bahan baku pembantu sebanyak 3.050.000. Ingat, dalam metode harga pokok proses ini, bahan baku dan bahan penolong itu masuk ke BDP BBB. Beda halnya dengan metode harga pokok pesanan. Dia antara bahan baku dan bahan pembantu itu terpisah. Tapi kalau di metode harga pokok proses, bahan baku antara bahan baku langsung dan bahan baku pembantu itu digabung menjadi BDP BBB. Nah, kita totalkan menjadi Rp15.550.000. Sehingga harga per unitnya otomatis terisi. Nah, akun yang kita gunakan di sini adalah BDP BBB, use account. Dan lanjut untuk yang kedua, yaitu sebanyak 500 unit buku komputer akuntansi yang telah diselesaikan. Namun kita lanjut ke BDP BTKL-nya sebanyak Rp2 juta. Nah, kalian isi di amount-nya Rp2 juta. Sehingga otomatis nanti harga per unitnya terisi. Untuk akunnya yaitu BDP BTKL atau barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, use account. Kemudian yang terakhir yaitu 500 unit dengan bebannya adalah biaya overhead pabrik sebanyak Rp2.450.000. Nah, jadi harga per unitnya otomatis terisi dan akunnya kita pilih BDP BOP. Jadi ingat, yang pertama ini BDP BBB, yang kedua BDP BTKL, yang ketiga BDP BOP. Sehingga ketika kita lihat rekap transaksi jurnalnya adalah di debitnya adalah persediaan barang jadi, karena memang produknya udah selesai ya, berarti persediaan barang jadi kita bertambah. Dan yang di kreditnya adalah triple BDP, BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Jika sudah benar, maka kalian klik OK dan record.